perdagangan tertua di Provinsi Banten, Pasar Lama punya segudang cerita. Salah satunya cerita kuliner. Ratusan makanan dan minuman ada di sini, di kawasan yang terletak dekat dengan titik 0 km kota Tangerang. Yap, disinilah tempat yang cocok untuk berwisata kuliner jika sedang berada di kota Tangerang. Puluhan kedai makanan dan minuman berjejer tawarkan menu andalan. Sebagai pembuka wisata kuliner kali ini, menu ringan seperti roti bakar patut dicoba. Kedai roti bakar 88 yang jadi pilihan saya. Udah, aku pesen roti gula mentega, coklat keju, sama susu Milo dan saus satu ya. Kedai roti bakar 88 sudah berdiri sejak tahun 2000. Kedai ini juga menjadi pelopor munculnya penjajah kuliner dengan konsep lebih modern di kawasan Pasar Lama Tangerang. Maka kita menciptakan ya beda dari yang lain gitu. Pada umumnya kan roti bakar itu adanya di pinggir jalan gitu ya, cuma hanya pakai gerobak. Ya kita menciptakan lebih dari itu gitu, berbentuk kafe gitu. Target kita yaitu anak muda gitu. Meski namanya roti bakar, tapi proses membuatnya justru dengan teknik dipanggang. Tujuannya agar tampilan roti bakar lebih menarik. Selain itu, bahan roti yang digunakan khusus dibuat sendiri. Berkat keistimewaan ini pula, banyak pembeli yang menjadi pelanggan setia. Bahkan jika sedang ramai, dalam sehari kedai ini bisa menjual lebih dari 200 porsi roti bakar. Bentuk rotinya ini memang beda sama roti bakar yang ada di luar sana, karena mereka itu buat sendiri. Dan dari rotinya ini sudah ada rasa manis, jadi nggak perlu banyak topping, cukup pakai mentega, itu rasanya udah enak banget. Selain roti bakar, kedai juga sediakan puluhan variasi menu yang lain dengan harga mulai dari 10.000 hingga 20 ribuan. Usai cicipi yang manis-manis, saatnya berburu menu berikutnya. Pilihan saya jatuh pada bakso Gino yang sudah jadi ikon di Pasar Lama ini. Bahkan ada ungkapan, belum lengkap berkunjung ke Tangerang jika belum nikmati bakso yang satu ini. Bermula dari gerobak bakso biasa, kini sudah memiliki 6 cabang di kota Tangerang. Kualitas dan konsistensi rasa jadi kunci utama pertahankan citranya. Nggak ada perubahan meskipun katakanlah harga daging naik, kitanya paling bisa cuma naikin harga. Kalau masalah ngerubah rasa, ngerubah itu kitanya nggak bisa. Tak hanya disukai konsumen dewasa, anak-anak pun jadi penggemar menu ini. Saya langganan bakso Mas Gino dari tahun 85, waktu itu masih gerobak di depan toko Paria. Dari bawa anak sampai sekarang saya bawa cucu. Di sini bakso yang spesial tuh ada 3 varian, ada yang isi daging, ada yang isi urat, juga ada yang isi telur. Dan untuk bakso yang spesial, ukurannya juga spesial. Kita coba ya. Dalam sehari, 80 hingga 90 kg daging sapi habis digunakan untuk membuat bakso. Jika akhir pekan, daging sapi yang dipakai bahkan bisa lebih dari 100 kilo. Tekstur baksonya tuh pas, nggak terlalu lunak, tapi juga waktu di mulut itu nggak terlalu alot untuk dikunyah. Pantas banyak anak-anak yang suka makan di sini. Dan rasanya sendiri tuh gurih, terus kuahnya agak sedikit asin. Tak perlu membayar mahal, cukup dengan Rp15.000, seporsi bakso siap terhidang di meja. Usai nikmati 2 menu legendaris di Pasar Lama, rasanya ada satu yang tidak boleh terlewat, yaitu es podeng. Jajanan yang satu ini ternyata sudah eksis di kawasan Pasar Lama sejak 26 tahun silam. Saat itu di kawasan Pasar Lama hanya ada 8 hingga 10 penjajah makanan. Salah satunya ya es podeng ini. Kasih Bang. Habis makan bakso yang berkuah, panas, keringetan, sekarang waktunya makan yang segar-segar. Dalam sehari, sekitar 750 cup es podeng ludes terjual. Bahkan jika sedang ramai, bisa mencapai lebih dari 1.000 cup. Di satu mangkok ini rasanya macam-macam. Ada esnya yang dingin, segar, terus ada rotinya juga yang lembut. Ada kelapa, terus ada cendolnya yang kenyal di mulut, sama yang terakhir ada kacang hijau yang nggak terlalu lunak, jadi waktu di mulut tuh kayak gigit gitu.
Cukup dengan membayar Rp8.000 per porsinya, es podeng dengan berbagai pilihan isi seperti kacang hijau, kelapa muda, cendol, dan roti tawar bisa kita nikmati. Kawasan Pasar Lama memang terkenal sebagai salah satu ikon kuliner kota Tangerang. Masih banyak menu-menu lain yang tersaji di kawasan ini, mulai dari yang kaki lima, kedai sederhana, hingga restoran-restoran modern. Sebenarnya masih banyak banget variasi kuliner di Pasar Lama ini, tapi perut saya sudah nggak muat sama sekali. Dan semoga jalan-jalan kita kali ini bisa menjadi referensi untuk akhir pekan Anda. Demikian saya, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.